cerita Mayanti atau dikenal dengan cerita Miyanti di Serang, Cilegon. Itu ada cerita horor dengan tokoh namanya Miyanti. Nah, Miyanti ini siapa? Seperti apa alur ceritanya? Jadi cerita Miyanti ini adalah sebenarnya kisah nyata yang terjadi di era sebelum Krakatau meletus tahun 1883. Itu lokasinya kalau sekarang itu Desa Bojonegara. Jadi Miyanti ini seorang anak yatim piatu yang ikut bersama neneknya hidup di rumah yang terbuat dari bambu ukuran kurang lebih sekitar 4 kali 6 meter, karena saat itu hampir rata-rata rumah untuk masyarakat kecil itu antara 4 sampai 6 meter, 4 kali 6. Nah, Miyanti ini posisi sekarang itu rumahnya itu di belakang kantor kecamatan Bojonegara. Dulu ada pohon beringin yang begitu besar dekat dengan sungai, dan situ rumahnya ada di situ. Nah, Miyanti ini seorang gadis kecil, seorang gadis ya, yang tingkat kecantikannya itu melebihi jadi bunga desa lah, dan menjadi perebutan oleh para pendekar, para jawara sejak mulai dari Bogor terus sampai ke Palembang. Dan setiap malam para pendekar itu kumpul tidak jauh dari pasar Bojonegara. Nah, rupanya para pendekar ini ingin mempersunting sosok tokoh Miyanti ini karena kecantikannya, dan selalu menggunakan baju merah. Kayak mungkin ketika beraktivitas selalu menggunakan gaun merah, bukan baju, dulu nggak ada baju, adanya gaun atau kain berwarna merah, sehingga orang-orang dari berbagai daerah datang untuk mendapatkan Miyanti ini. Dan setiap malam itu banyak orang yang meninggal, dan ada yang dibuang, ada yang dikubur di daerah itu. Menurut laporan-laporan petugas kepolisian saat itu, ternyata hampir 1 tahun itu sudah memakan banyak pendekar dan pesilat yang adu tanding. Nah, tokoh Miyanti ini itu dimenangkan oleh seorang pendekar dari Sumatera, yaitu dari Palembang, yang beradu tanding dengan pendekar dari Bogor. Tapi tidak disebutkan nama pendekar dari Palembang yang dari Bogor ini, sehingga kemudian mempersunting Miyanti. Nah, dan menikah dengan Miyanti ini. Kemudian setelah 3 bulan menikah dengan pendekar yang menang itu, Miyanti kemudian meninggal. Nah, setelah meninggalnya Miyanti ini, rupanya menjadi buah bibir, menjadi viral di berbagai daerah, sehingga tokoh ini kemudian diabadikan menjadi tokoh hantu yang sangat menyeramkan dan keluar ketika di malam hari. Sebenarnya ceritanya nyata, tapi fiksinya itu adalah tokoh ini dijadikan sebagai tokoh untuk supaya anak-anak kecil, khususnya bagi laki-laki, itu tidak boleh keluyuran malam-malam tanpa tujuan, tanpa pendampingan orang tua, karena khawatir
ada orang mengejar-ngejar Mianti. Dan Mianti itu sebagai tokoh yang sangat menakutkan, walaupun tokohnya cantik jelita. Jadi sama seperti kayak cerita Si Manis Jembatan Ancol di Jakarta. Nah, Yanti ini kemudian salah satu nilai dari cerita ini adalah, dari peristiwa tokoh Mianti ini adalah, orang dulu menasehati, menakut-nakuti untuk anak-anak supaya jangan keluyuran malam. Kenapa nggak boleh keluyuran malam? Karena peristiwa para tokoh, para pendekar adu tanding itu, orang ketika merapat keluyuran malam dianggap untuk mencari lawan, sekaligus juga untuk mendapatkan tokoh Mianti itu. Karena untuk mendapatkan tokoh itu akhirnya kemudian terjadilah pertumpahan darah. Nah, peristiwa ini terekam di memoir Ahmad Jayadiningrat, walaupun hanya kurang lebih sekitar 1 halaman menceritakan tokoh Mayanti ini. Tapi laporan-laporan kepolisian saat itu, di laporan-laporan Parondan, pos-pos jaga, itu menjadi satu peristiwa yang menakutkan untuk para pendekar-pendekar tangguh. Ketika keluar menuju satu titik dianggap untuk memperebutkan tokoh Mianti ini, hingga menjadi namanya kemudian menjadi nama sosok hantu yang cantik jelita keluar ketika malam hari. Dikenal oleh masyarakat hari ini itu namanya Mianti. Awas anu Mianti. Jadi cirinya Mianti itu kalau baunya harum, wangi, terus senyum, dia duduk di bawah pohon atau di jembatan dengan menghadap ke bulan, ke sinar rembulan. Dia hanya senyum, dia ini. Hanya itu aja. Sosok tokoh Miantinya ini. Nah, ini menjadi satu peristiwa yang banyak ceritanya, cerita di masyarakat yang menakut-nakuti masyarakat. Sebenarnya tujuannya bukan untuk nakut-nakuti masyarakat, untuk mencegah anak-anak untuk keluyuran di malam hari. Karena anak-anak ketika keluyuran di malam hari khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, cukup segitu tentang cerita Mianti. Nanti dilacak dokumen informasi berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.